Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan saya, si Wiwi Jayanti. Terima kasih sudah join lagi, datang lagi, dan menyimak lagi di channel YouTube saya. Baik, kali ini saya akan sharing terkait apa sih manfaat studi di luar negeri ya. Jadi untuk rekan-rekan, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih ingin punya gambaran ketika dalam persimpangan mau studi di dalam negeri, kemudian atau di luar negeri untuk misalnya melanjutkan studi master atau S3. Nah, kali ini saya akan sharing terkait apa saja sih manfaat studi di luar negeri. Nah, ini ya, jadi ada beberapa poin yang ingin saya share terkait manfaat-manfaat studi di luar negeri. Jadi kalau menurut pengalaman saya, kalau secara keilmuan mungkin kita bisa menimba ilmu atau mencari ilmu dimanapun di Indonesia ataupun dimanapun bisa. Tetapi yang ingin saya tekankan bahwa manfaatnya yang saya rasakan justru lebih ke arah pengalaman-pengalaman yang kamu dapatkan ketika studi di luar negeri. Nah, ini ada beberapa poin yang ingin saya share. Yang pertama adalah get international experience atau kita punya pengalaman internasional. Nah, ini yang kita nggak bisa dapat ketika kita misalnya kuliah di Indonesia ya, yang mungkin akan sangat terbatas. Kita ketemu ya dengan orang-orang Indonesia dengan satu kultur, satu bahasa gitu. Nah, dengan kuliah di luar negeri kita punya pengalaman internasional, kita bisa ketemu dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, kita bisa mengenal sistem pembelajaran yang berbeda gitu ya. Jadi ada koneksi-koneksi ataupun perkenalan-kenalan di luar. Nah, ini akan sangat berharga nantinya. Jadi pengalaman-pengalaman ini saya pikir sangat bermanfaat bagi perkembangan kita, baik secara pribadi maupun di karir. Kalau kalian misalnya nanti bekerja atau sudah bekerja, kemudian melanjutkan studi di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah learn about a different culture. Iya dong, ini juga salah satu manfaat studi di luar negeri. Kita bisa mengenal banyak budaya-budaya. Jadi misalnya pengalaman saya tinggal di Inggris selama 4 tahun gitu ya, bukan hanya mengenal budaya lokal di mana saya tinggal di Glasgow di Skotlandia dengan berbagai macam budayanya, tetapi saya juga mengenal budaya-budaya yang lain karena saya punya teman-teman dari negara-negara yang lain yang juga punya background kultur yang berbeda-beda. Dari situ kan kita banyak belajar bahwa bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana menghormati gitu ya. Jadi dan juga dunia terasa lebih berwarna gitu karena banyak hal-hal yang berbeda-beda gitu ya, tapi bukan berarti itu kita fokus pada perbedaannya, tapi justru itu yang menjadi pembelajaran kita bagaimana menghargai satu sama lainnya. Nah, yang kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah grow and develop personally. Ini terasa banget ya, terasa banget. Kita dituntut mandiri, kita dituntut untuk atau kita dilatih untuk bisa beradaptasi, menyelesaikan masalah sendiri, nggak manja gitu ya. Kemudian lebih dewasa, ada banyak hal yang tidak kita sadari ketika kita memberanikan diri untuk studi di luar negeri. Kemudian kita mendapat banyak pengalaman. Dari situlah kita belajar, dari situlah kita menempa diri dan tanpa sadar bahwa kita ada pertumbuhan di dalam diri yang akan berguna untuk kehidupan kita selanjutnya. Kemudian learn new language pastilah ya, karena kita hidup di negara orang dengan
bahasa yang berbeda, kemudian Gale a global perspective. Perspektif itu lebih kayak cara pandang gitu ya, dengan kita biasa dengan perbedaan, kita bisa melihat dunia lain ya, dunia luar sana dengan pemikiran orang-orang, cakupan atau cara pandang kita menjadi lebih luas, nggak sedikit-sedikit berbeda terus harus apa ya, kayak, pokoknya harus pendapat saya harus benar atau apa yang saya yakini harus benar. Nah, ini yang kita sangat belajar banyak ya tentang global perspektif, meluaskan, cara pandang, wawasan, ini, sangat terasa ketika kita, studi di luar negeri. Nah, ini ya, jadi studi luar negeri bagi saya kadang itu sesuatu pasti ya, mungkin bukan hanya bagi saya saja, tapi banyak teman-teman yang lain yang, misalnya teman-teman, saya yang alumni di sesama waktu itu menghabiskan studi di Glasgow pun, serupa ya, bahwa masa-masa itu adalah masa-masa yang, indah yang istimewa dalam hidup gitu ya, mungkin once in a lifetime gitu. Di mana ketika kuliah di luar negeri tuh kayak kita kayak dihadapkan pada kejutan demi kejutan, perubahan demi perubahan, dunia terasa baru gitu kan, teman-teman baru, bahasa, cuaca gitu kan, kemudian sistem-sistem perkuliahan, bahkan kayak bikin bank account baru, eh, hidup di akomodasi ya, entah itu flat atau ya tergantung pilihan kita itu apa ya, kemudian menyesuaikan bagaimana kita bisa survive gitu. Itu once in a lifetime yang eh, akan kita bisa kenang terus dan pengalaman itu akan terus membekas dalam hidup gitu. Jadi saya kira kalau memang kalian pengen gitu, kalian juga harus dan semuanya juga bisa gitu karena ada banyak kesempatan. Nah, bagi saya tuh salah satu yang manfaat studi di luar negeri, terutama di Eropa ya, saya kuliah di Glasgow di UK gitu, bagaimana pengalaman hidup di 4 musim. Bagaimana saya seorang orang tropis yang biasanya hanya panas hujan gitu ya. Nah, di sini bagaimana saya sangat menikmati pergantian 4 musim ini ya, selama 4 tahun, 4 tahun berganti-ganti gitu, dan selalu excited dengan pergantian-pergantian musim musim dingin dengan kita menanti-nanti salju gitu ya, butiran-butiran salju, walaupun nggak nggak indah-indahnya doang, tapi salju itu kalau udah beku itu kalau buat jalan susah banget, kepleset, pernah ke IGD gara-gara tangan apa jatuh terus tangan retak gitu juga pernah gitu ya, tapi itu well uh, it's a great experience gitu. Kemudian ada musim apa ya, musim semi gitu ya, ketika setelah musim dingin ada semi yang cherry blossom di mana-mana, bunga-bunga berwarna-warni, dunia berwarna kembali gitu. Kemudian ada summer, summer lebih ke arah kayak musim panas di Indonesia sih. Jadi kita bisa melepas coat, kemudian bisa pakai baju yang lebih Indonesia ya, tropis gitu ya, masih lebih enak, cuacanya juga lebih lebih hangat gitu. Kemudian yang favorit lainnya adalah musim gugur karena di situ cantik banget, udah mulai September, Oktober, November tuh eh, apa ya, daun-daun daun-daun berubah warna jadi kuning, apa ya, gradasi-gradasi itu sangat menikmati ya, jadi di landscape-nya berubah gitu. Itu eh, apa ya, pengalaman-pengalaman yang memang tidak kita bisa dapatkan di negara kita yang tropis. Dan ini salah satu pengalaman yang bagi saya berkesan sekali, bagaimana berpengalaman hidup di 4 musim dengan segala macamnya dan bagaimana kita beradaptasi dengan musim-musim
setiap setiap musim yang berbeda-beda itu, gitu. Nah, bagaimana kemudian manfaatnya adalah grow and develop personally. Jadi, ketika kuliah pun saya ataupun teman-teman yang lain juga apa ya, menggali potensi-potensi yang lain gitu ya. Oh, ternyata ada beberapa yang saya suka menulis, kemudian saya aktif di mengirimkan cerita-cerita gitu ya di Hipwi, di Detik Ramadan, kemudian di blog saya nulis gitu ya, di bagaimana saya sharing pengalaman, saya sharing apa yang saya ketahui ke teman-teman pembaca gitu. Dengan begitu saya banyak apa ya, banyak yang bertanya ke saya, sharing. Nah, itu saya merasa, apa ya, memberikan bisa ada manfaat bagi orang lain. Nah, itu, terasa terasa ada perkembangan, pertumbuhan ya di diri bahwa, oh, menemukan passion juga gitu. Kemudian juga, belajar hal-hal baru ternyata. Saya pernah jualan bakso, belajar bikin tempe di Basyar karena, tahun keempat saya waktu itu nggak ada trouble di beasiswa gitu ya, kemudian saya harus bertahan hidup, kemudian harus jualan gitu, apa ya, berpikir apa ya yang saya bisa mendapatkan uang dengan yang saya bisa gitu. Nah, itu yang salah satu saya merajut, saya bikin bakso, bikin tempe, dijual, masak gitu. Itu juga ternyata belajar-belajar hal baru yang nggak terpikirkan sebelumnya. Kemudian ini, masih ya ada beberapa reportase yang saya lakukan di waktu, saya di Glasgow dari berbagai macam acara. Saya terlibat di PPI, banyak belajar dari organisasi di PPI, banyak acara-acara yang diselenggarakan, aktif di sana, banyak pengalaman, ketemu dengan teman-teman dari berbagai macam daerah di Indonesia gitu kan, sangat-sangat menikmati punya saudara baru di tanah-tanah yang asing. Nah, itu, ketika kita jauh dari Indonesia gitu, kita justru baru sadar betapa cintanya kamu sama tanah air gitu. Jadi nggak kebayang kalau misalnya dulu misalnya kita ada event-event, misalnya Indonesian Cultural Day gitu. Kita, dulu nggak pernah kebayang belajar nari untuk pentas, untuk memperkenalkan budaya Indonesia misalnya. Kemudian belajar nari ini saya di Serampang 12 dari YouTube gitu, yang belajar step by step dari YouTube bersama teman-teman, kemudian teman-teman yang lain juga ada ininya sendiri ya, ada yang eh, nari sama dan lain-lain gitu, macam-macam gitu ya, semuanya bergerak untuk bisa menampilkan sisi Indonesia, budaya-budaya Indonesia, itu sih seru banget gitu. Dan kita menjadi sadar bahwa betapa kita cinta sama Indonesia ketika justru jauh dari Indonesia. Kemudian ini ada event ngamen nari sama untuk pendidikan dalam pendidikan Indonesia, Rising Money for Education Indonesia, ini untuk donasi pendidikan ya di salah satu daerah di Indonesia. Ini juga pengalaman yang seru karena itu di sentro di pusat kotanya Glasgow. Kemudian kita perform di situ, kemudian kita cukup dapat lumayan itu 1 jam nari walaupun pegel ya, tapi itu seru banget sih. Nah, ini ada beberapa kegiatan-kegiatan di PPI ya. Jadi teman-teman bersama dengan komunitas di PPI itu bikin lumayan mengobati rindu pada tanah air, bisa punya banyak teman-teman yang sharing senasib seperjuangan gitu. Ada perayaan 17 Agustus, ada Batik Day, dan setiap bulan misalnya ada pengajian yang bisa diikuti gitu. Jadi bisa tetap berasa tidak jauh gitu ya dari Indonesia karena ada teman-teman yang membersamai bersama. Nah, itu manfaat-manfaat yang saya rasakan sih ya, yang ingin saya sharing. Kemudian sekarang tuh banyak banget loh pilihan-pilihan beasiswa yang bisa membawa kamu bisa ke luar negeri, beasiswa-beasiswa, ada LPDP, ada Ristek Dikti,
ada Chevening, kalau ke Jepang ada Monbukagakkusho gitu, ada DAAD ke Jerman, ada Australian government yang USAID gitu ya, banyak ya, Fulbright, atau ke Belanda ada Student Novik Neso gitu. Kalian tinggal mencari beasiswa ataupun negara yang mau kalian tuju, kemudian cari beasiswanya. Itu bisa gitu ya. Jadi sekarang banyak sekali, asal rajin-rajin mencari informasi, kemudian menyiapkan diri untuk bisa apply dan mengikuti proses-proses seleksi dari beasiswa tersebut gitu. Nah, ada beberapa ya, terkait beasiswa, sebelum mencari beasiswa, ada beberapa nih yang mungkin harus kamu tanyakan pada dirimu sendiri, misalnya latar belakang pendidikan. Nah, itu jangan sampai bukan boleh sih misalnya berbeda banget, tapi kalau saya sarankan ya yang satu track dengan pendidikan kamu yang akan apa ya, supporting pendidikan kamu sebelumnya, atau sekarang kerja di mana, bekerja atau tidak, apakah sudah bekerja atau fresh graduate, itu juga penting ya. Jadi kalau sudah bekerja ya berarti biasanya adalah lebih mengasah apa yang menjadi track di karir gitu. Kalau fresh graduate mungkin lebih lebih ada opsi untuk misalnya ada berubah sedikit untuk pilihan-pilihan di studi lanjutnya bisa gitu. Kemudian ya seberapa bagus penguasaan bahasa asing atau bahasa Inggris ya biasanya. Nah, ini juga menentukan persiapan ya, karena yang paling paling kadang agak bikin repot itu di sini ya, sebagai seorang Indonesia yang kemampuan bahasa Inggrisnya kalau saya sih terbatas gitu. Waktu itu salah satu yang saya struggle banget untuk ketika proses studi ke luar negeri adalah bagaimana bisa lolos dari syarat requirement atau persyaratan untuk bahasa Inggrisnya. Jadi kamu harus tahu dulu nih kemampuan kamu, kemudian nanti setelah itu kamu bisa siapkan langkah-langkah untuk bisa mengupgrade sampai ataupun kamu bisa cek dulu misalnya di universitas yang kamu tuju berapa sih skor yang dipersyaratkan. Nah, itu adalah kayak target yang kamu harus lolos di skor itu gitu. Seberapa bagus kemampuan akademik itu juga kadang penting ya, untuk misalnya di kampus mana atau ranking kampus gitu. Walaupun sih sebenarnya kemampuan akademik bisa di kamu asah ya, kamu bisa upgrade setelah seberjalannya waktu gitu. Kemudian bidang ilmu apa yang ingin dipelajari, ini juga penting ya. Jadi kayak ketika kita suka dengan apa yang kita pelajari, pasti akan lebih kita lebih greget ketika kita belajar ataupun ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Kalau kita sudah maunya di situ, pasti akan ada jalannya untuk bisa menghadapi itu dan bisa menyelesaikan studi gitu. Nah, ini ada beberapa, bila kalian membidik beasiswa gitu ya kan, ada jangan lupa plan, prepare, perform. Gitu. Tetapkan target bidikan beasiswa. Tadi kan ada banyak sekali gitu ya. Kamu juga bisa memilih atau mulai membidik beasiswa-beasiswa tersebut. Jangan lupa banyak-banyak baca ya. Jadi setiap beasiswa misalnya biasanya mulai buka kapan, persyaratannya apa, step-step untuk proses seleksinya apa. Kemudian jangan lupa juga kayak biaya yang di-cover apa saja dan berapa gitu, kalau ada informasinya akan lebih bagus. Jadi sebanyak mungkin yang kalian bisa dapatkan informasinya. Kemudian buat timeline gitu. Jadi ini bukan proses yang instan ya. Jadi ada proses-proses yang harus dilewati gitu. Akan lebih baik jika kalian bikin kayak timeline sudah ngapain saja atau harus ke depan harus apa saja yang harus dipersiapkan gitu. Itu akan lebih terencana gitu. Persiapkan persyaratannya, jangan lupa bahasa Inggris. Nah itu ya, karena bahasa Inggris tuh nggak bisa instan untuk bisa mengimprove
agak agak butuh waktu, misalnya ada kursus atau belajar mandiri gitu, agak lama. Ya tergantung kalian ya, kemampuan sendiri, kemampuan bahasa kalian, bahasa Inggris kalian. Tapi memang ini yang saya rasakan bahwa ini memang nggak bisa instan-instan banget kalau harus harus improve bahasa Inggris. Jadi kamu juga harus spend waktu ya, tergantung dari target dan juga kemampuan bahasa Inggris kalian. Bergabung dalam komunitas beasiswa juga akan membantu ya, karena ada banyak share-share informasi, kemudian ada dalam satu apa ya, ambience apa ya, kayak dalam satu komunitas yang semuanya juga pengen ke luar negeri gitu. Jadi kamu lebih lebih terpacu atau kayak semangatnya itu bisa terjaga kalau kamu punya atau bergabung dalam komunitas beasiswa. Kadang-kadang tuh saya jumpai itu banyak orang yang kepengen, tapi ketika ada menghadapi kesulitan atau apa ya, ketika ngadepin sesuatu yang mentok gitu, udah gampang menyerah gitu, karena kayak, eee semangatnya tuh, berkobar tapi habis itu cepet padam gitu. Padahal untuk proses ini butuh konsistensi, butuh persistensi, butuh semangat yang terus. Ya walaupun nggak bisa semangat terus ya, wajar kalau ada drop-nya, tapi habis drop ya bangkit lagi gitu. Karena bukan hanya proses memperoleh beasiswanya saja yang butuh apa ya, sikap yang seperti itu, ketika belajar sudah sampai di luar negeri juga butuh butuh banget, sikap yang seperti itu. Jadi memang harus dilatih, sedari awal gitu, dan bergabung dalam komunitas beasiswa bisa menjaga mood, semangatmu untuk tetap menyala gitu ya. Nah, ini sih juga mau share nih, tempat saya studi ini di University of Glasgow di Inggris Raya, di daerah Skotlandia. Nah, kenapa sih harus studi di UK? Atau kamu bisa pilih lah, bukan harus ya, tapi saya ingin komporin nih, kenapa sih studi di UK manfaatnya apa gitu, atau benefitnya apa, atau poin plusnya apa. Nah, di sana tuh banyak sekali world class university dengan pasti mutu pendidikannya terjamin. Tinggal cek aja ranking university-nya. Ranking university pasti akan menjamin jaminan mutu gitu ya. Kemudian ada lingkungan belajar yang kondusif, tersertifikasi secara internasional. Kemudian jangan lupa kalau master di UK itu hanya dalam waktu 1 tahun ya. Ada, walaupun saya waktu itu belajar, doktoral ya selama 4 tahun di UK, tapi saya banyak ketemu teman-teman di Indonesia yang belajar master di UK, salah satunya ya karena waktunya lebih pendek ya, masternya cuman waktu 1 tahun walaupun memang padat gitu ya, tapi, toh saya lihat mereka juga bisa menyelesaikan itu dan bisa tetap jalan-jalan tuh gitu kan. Ya butuh butuh kerja keras memang, tapi salah satu benefit-nya memang, bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Metode pengajaran yang mendorong pelajar dalam berpikir ya, jadi lebih ke arah diskusi, lebih ke arah, analisis, mengeluarkan pendapat gitu. Lingkungan multikultural pasti karena kita di Inggris itu banyak sekali kita bisa bertemu dengan orang-orang dari background yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah UK adalah negara klasik yang memiliki banyak tempat wisata yang menarik dan indah. Nah ini nggak diragukan lagi dong, siapa yang nggak pengen ke London, Manchester, Liverpool, atau kalau di Skotlandia ada Glasgow, Edinburgh, mau ke Highland, ada banyak tempat-tempat wisata yang menarik yang bisa kamu kunjungi ketika weekend atau ketika libur dari kuliahmu. Nah, ini poin plus 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 banget. Nah, ini beberapa fasilitas ya, ada yang fasilitas yang disediakan untuk bisa mendukung pembelajaran kamu, ada perpustakaan, ada sport center, ada international office. Jadi memang fasilitas-fasilitas di university di UK itu sangat mendukung untuk pembelajaran perkuliahan apa ya. Jadi mendukung suasana belajar kamu supaya bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, hidup di UK itu juga relatif aman bagi Muslim ya. Untuk kita yang Muslim, Islam is the second largest religion in the United Kingdom. Jadi
sudah bukan sesuatu yang aneh atau apa ya, karena memang banyak komunitas-komunitas Islam. Kemudian, mencari makanan halal, halal bacer ya, kayak, toko-toko daging halal, itu banyak. Bumbu-bumbu ala Indonesia, Asia juga banyak. Cuaca, ya tadi, 4 musim, walaupun yang kadang-kadang kedinginan atau kabur karena anginnya kenceng gitu ya, tapi seru gitu. Penduduk UK terkenal ramah dan hangat gitu ya, itu salah satu yang bikin kangen Glasgow. Terus tuh, penduduknya terasa welcome, terasa hangat, gampang untuk senyum, ngobrol dengan orang-orang asing. Itu sangat terasa ketika, di Scotland. Layanan kesehatan ada untuk pendatang, kalau misalnya kalian studi bawa keluarga, ada juga ada komunitasnya, ada aktivitasnya. Jadi jangan jangan khawatir ketika kalian misalnya harus membawa keluarga, gitu ya. Itu beberapa benefit atau manfaat ketika kuliah dan juga hidup di UK. Nah, salah satu yang penting juga bagaimana memilih ya ketika kamu mau memilih kampus yang tepat gitu. Kalian bisa search ranking sesuai dengan jurusan yang kalian incar. Ada website ranking university atau bisa search by course gitu. Ada yang by ranking universitasnya, ada by subject. Subjekmu atau course-mu bisa. Kemudian cek informasi website di universitas dengan teliti, banyak konsultasi, cari informasi. Kemudian juga pertimbangan kemungkinan kesesuaian lokasi negara, budaya, dan cuaca. Nah itu kalau yang terakhir ini kan kayak ini personal banget ya. Kalau saya dulu memang udah pengen banget kuliah itu di Eropa gitu, yang 4 musim dan lain-lain, yang banyak objek-objek wisata yang masih kayak peradaban zaman dulu gitu-gitu ya, Inggris banget gitu. Memang saya personally pengen yang seperti itu. Nah, setiap orang punya punya preferensi yang berbeda-beda. Nah, itu tinggal preferensi kamu mau cari yang seperti apa sesuai dengan kemauan kalian masing-masing gitu. Nah, tipsnya ada beberapa tips ini. Punya timeline tadi dan lakukan langkah nyata. Langkah nyata ini bikin kayak kamu tuh bergerak gitu loh. Jadi kalau punya timeline tapi nggak ngapa-ngapain, ya akan malah kayak stuck gitu. Tapi kalau kamu punya timeline, kemudian menangkan langkah-langkah kecil gitu ya, tapi terus-terusan gitu. Jadi terasa ada progres. Kemudian nggak ada yang instan ya, semuanya perlu perjuangan. Jadi semangat terus untuk meraih apa yang kamu inginkan. Kemudian belajar bahasa Inggris itu penting ya, karena salah satu persyaratan yang memang harus dilalui adalah skor dari bahasa Inggrisnya. Ada persisten, konsisten pasti dong, yang tadi saya sudah sharekan bahwa ya karena perjuangannya lama, panjang gitu ya, perlu persisten dan konsisten. Miliki lingkungan atau komunitas yang terus menyemangati untuk studi lanjut. Nah, ini pentingnya tadi ya, ikut komunitas biar tetap terjaga, membara semangatnya, jangan kendor. Ikut education fair atau seminar beasiswa boleh banget gitu ya. Ada di education fair, ada banyak informasi-informasi langsung dari universitasnya, kita bisa konsultasi atau ada tawaran-tawaran menarik gitu. Atau di seminar beasiswa bisa ada informasi yang lebih detail atau pengalaman-pengalaman dari speakernya. Itu sangat-sangat bermanfaat juga. Karena terakhir ini melayani Tuhan. Jadi kadang-kadang kita sudah berusaha gitu ya, yang pasti yang menentukan goalnya itu pasti restu ataupun berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dikasih ya, lolos beasiswa enggak, diterima enggak, itu kadang kita udah berjuang habis-habisan, tapi kita tetap harus merayu Tuhan. Merayunya dengan doa, dengan usaha gitu. Jadi usaha saja nggak cukup, doa saja juga nggak cukup. Usaha, doa, terus-terusan. Restu orang tua, doa orang tua juga. Itu sih tips-tips yang saya bisa sharing, dan the best thing in life often waiting for you at the exit ramp of your comfort zone. Jadi kalau masih muda, walaupun nggak umur berapapun boleh ya,
Ya, jadi ketika kamu keluar dari comfort zone, kamu bisa the best thing in life gitu. Kamu bisa bisa merasakan hal-hal yang berbeda dan mungkin adalah hal-hal yang terbaik dalam hidupmu. Jadi tetap semangat teman-teman yang punya impian untuk studi di luar negeri, tetap tetap berjuang, insya Allah bisa mendapatkan apa yang kamu impikan. Mungkin itu saja sharing-sharing kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.